لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la anna illa rahmatin minallah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak serta adik-adik sekalian, jamaah sholat isya dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih jamaah Masjid An-Nur Kreasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan adalah bulan rahmah atau syahrul rahmah, yang artinya Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua yang tiada henti-hentinya. Dan ternyata rahmat itu merupakan kunci yang mana seseorang akan dimasukkan surga dan akan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yadkhulu ahadam minkum amalul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Yang artinya tidak seorang pun di antara kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku, kata Rasulullah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimasukkan seseorang dalam surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah semata-mata karena diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah, ada seorang ahli ibadah yang dia beribadah selama 300 tahun. Full ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, zikir, penuh dalam kehidupannya itu semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diwafatkan dan kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menanya kepada malaikat pencatat amal, bagaimana amal itu ibadah dari orang ini. Maka malaikat pencatat amal menyatakan, dia telah beribadah kepadamu ya Allah selama 300 tahun. Maka apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam jannahku, ke dalam surgaku karena rahmatku. Orang ini kaget ya, kalau bahasanya gimana ya, masa sih selama 300 tahun kok jawabannya hanya karena rahmat Allah, rahmatku gitu ya. Maka kemudian orang ini protes, ya Allah, bukankah karena ibadahku? Maka kemudian Allah menyuruh kepada malaikat pencatat amal, silahkan timbang amal selama 300 tahun, kemudian timbang nikmat yang aku telah berikan kepada dia. Jangan kepada seluruh badannya, satu biji matanya saja yang dia bisa berkedip, yang dia bisa melihat,
maka oleh malaikat pencatatan amal diletakkan satu timbangan, yaitu amalnya selama 300 tahun, dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada satu biji matanya. Ternyata apa? Ternyata amalnya tidak ada apa-apanya. Nikmat terhadap satu biji matanya itu lebih besar, lebih berat dibanding amalnya selama 300 tahun. Wahai malaikat, kalau orang ini masih terus membicarakan amalnya untuk masukkan ke dalam surgaku, maka seret dia ke dalam nerakaku. Nah, sehingga bahwa semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa kisah yang mana orang ini kalau dilihat amalnya sangat sedikit amalnya, tapi merupakan ahli surga. Contoh misalnya ada kisah seorang pembunuh sampai dia membunuh 99 orang. Maka dia datang kepada pendeta, bagaimana dengan dosaku yang telah membunuh 99 orang? Maka pendeta itu bilang tidak akan diampuni. Maka sekaligus kemudian dia mengambil pedang dan membunuh pendeta itu. Maka dia telah genaplah membunuh 100 orang. Dan dia kemudian mendatangi seorang alim. Dia bertanya, bagaimana terhadap dosaku yang telah membunuh 100 orang? Maka orang alim menyatakan, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka pergilah kamu dari kampungmu dan menujulah kepada kampung yang lain, yang di sana banyak orang soleh. Maka kemudian orang ini menuruti dari apa yang dikatakan oleh alim ini untuk menuju kampung yang lain yang di situ dihuni oleh orang-orang soleh. Maka dalam perjalanan itu, karena lapar, karena haus, maka dia tidak sanggup melanjutkan perjalanan dan meninggal di tengah-tengah jalan. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab ini kemudian rebutan. Ini bagianku, ini harusnya dia azab, masuk ke dalam neraka. Satunya ini bagianku, dia harus masuk surga, kan dia sudah punya azam untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menyatakan ukur dari mana dia berangkat, jaraknya sampai dia meninggal, dan jarak dia untuk menuju tempat yang dia tuju, yaitu kampung yang soleh. Maka diukurlah oleh kedua malaikat, ternyata lebih dekat satu jengkal atau satu jari begini untuk menuju kampung yang soleh tadi. Maka kata Allah, masukkan dia ke dalam surgaku. Belum beramal apa-apa, Pak, baru tobat, baru menuju kepada kampung yang soleh. Kemudian kisah dari seorang pelacur yang dia menolong anjing yang kehausan. Dia masuk sumur dan mengambil air dan diminumkan kepada anjing tersebut. Padahal anjing itu kan binatang najis, binatang yang kita jijik. Tetapi akibat amalnya itu Allah ridho dan kemudian dimasukkanlah seorang pelacur itu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kisah yang mungkin kisah yang lebih awal ya, artinya lebih ke sini, yaitu di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu panglima Romawi yang bernama Jos Torzia, ya, tulisannya Georgi Torzira begitu. Ya, ketika perang Yarmuk itu, ya, yang mana pasukan muslim itu jumlahnya 36.000, sedangkan pasukan Romawi itu 240.000. 1:6, satu muslim banding 6 orang kafir pada saat itu. Maka panglima Romawi ini, Jos Torzira ini heran, kenapa orang muslim ini berani melawan pasukan yang begitu besar, sementara dia pasukannya sedikit dan juga peralatannya juga lebih modern kan untuk Romawi dibandingkan orang muslim. Bahkan dalam sebuah riwayat itu ada seorang sahabat itu ikut perang itu sampai pakai bakul nasi, Pak, untuk helmnya itu. Semangatnya seperti itu. Maka dia heran, kemudian dia mendatangi Khalid bin Walid sebagai panglima muslim dan menanyakan tentang Islam. Dan kemudian dia tertarik dan dia kemudian bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian dia berpihak kepada muslim, dan saat itu juga dia masuk dalam pasukan muslim dan berperang melawan orang kafir, dan kemudian dia syahid atau gugur. Dan dilihat dari jasad syahidnya itu, para sahabat melihat bahwa ini tanda-tanda orang yang masuk surga sebagaimana syahidnya para sahabat. Maka baru sedikit seperti itu dia bersyahadat,
Kemudian dalam sebuah riwayat dinyatakan dia baru sempat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dia berperang. Sebegitu kecilnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dia dimasukkan dalam orang-orang yang dimuliakan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, maka seperti apa sih sebenarnya amal yang harus kita lakukan? Maka amal yang kita lakukan harus amal yang terbaik ya. Kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang senantiasa muhsinin, orang senantiasa memperbaiki amal-amalnya. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan amal kita, kualitas amal kita yang harus kita jaga. Tidak jangan hanya sekedar banyaknya, tetapi kualitas dari amal-amal kita. Bagaimana kualitas itu? Yang pertama adalah meningkatkan nilai niat ikhlas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjalankan amal-amal ibadah kita ini benar-benar dan sesuai dengan kaidah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saum kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa menjadikan diri kita menjadi orang yang muhsinin, orang yang senantiasa memperbaiki amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah yang menghantarkan kita dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunam tarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.